Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang turunan fungsi trigonometri kelas 12 Matematika Peminatan. Bagaimana ya turunan fungsi trigonometri itu? Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Amelia Saharani dari kelas 12 IPA 2 absen 3. Kali ini saya akan membuat video tentang turunan fungsi trigonometri yang merupakan tugas dari matematika peminatan. Yuk langsung saja kita mulai. Oke, sebelum membahas lebih jauh tentang turunan fungsi trigonometri, kita akan mengulas dulu sedikit tentang turunan fungsi aljabar di kelas 11 kemarin. Turunan fungsi aljabar ini dirumuskan dengan Y atau fungsinya sama dengan AX pangkat N, dengan A merupakan koefisien, X merupakan variabel, dan N merupakan pangkatnya. Nah, turunan dari fungsi aljabar ini adalah Y aksen, merupakan turunannya sama dengan A kali N dikali X variabel pangkat N-1. Jadi ini N-nya atau pangkatnya kita kalikan dengan koefisiennya menjadi A kali N, kemudian kita kalikan dengan variabelnya, kemudian pangkatnya ini atau N-nya ini kita kurangkan dengan 1. Contohnya itu seperti ini. Ada fungsi aljabar Y sama dengan 2X pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat. Bagaimana turunannya? Nah, pertama kita kalikan dulu pangkatnya ini dengan koefisiennya. Jadi 3 kali 2 ini sama dengan 6. Kemudian kita kalikan dengan variabelnya yaitu x. Kemudian pangkatnya ini kita kurangkan dengan 1 seperti ini. N-1. Jadi 3 dikurangi 1 itu sama dengan 2. Kemudian min, kemudian sama seperti tadi, kita kalikan dulu pangkatnya dengan koefisiennya, yaitu 2 dikalikan dengan 6, menjadi minus 12, karena ini tandanya minus ya. Kemudian kita kurangkan pangkatnya ini, x-nya, pangkat dari x-nya ini, yaitu 2 dikurangi 1, menjadi 1. Jadi turunan dari 2x pangkat 3 minus 6x kuadrat adalah 6x kuadrat dikurangi 12x. Oke, sekarang kita lanjut bahas tentang rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Nah, ini merupakan rumus-rumus dasarnya. Oke, pertama di sini misalkan ada fungsi sin X. Nah, ini kan merupakan fungsi trigonometri. Bagaimana turunannya? Turunan dari sin X ini adalah cos X. Jadi, sekali lagi, turunan fungsi sin X adalah cos X. Kemudian, misalkan ada fungsi trigonometri cos X, maka turunannya adalah min sin X. Tuh ya. Jadi kalau sin X turunannya cos X, kalau cos X turunannya sin X tapi minus, itu kebalikannya ya. Kemudian turunan dari tan X ini adalah secant kuadrat X. Turunan dari tan X adalah secant kuadrat X. Kemudian turunan dari cot tangen X merupakan minus kosekan kuadrat X. Kemudian turunan dari sekan X adalah sekan X kali tan X. Kemudian turunan dari kosekan X adalah minus kosekan X kali kotangen X. Biasanya yang dipakai dalam soal adalah yang turunan sin, cos, dan tan ini. Tapi ada juga soal yang menggunakan kotangen, sekan, dan kosekan. Lanjut kita bahas tentang pengembangan rumusnya. Jadi rumus ini tadi, yang rumus dasarnya ini dikembangkan lagi nih menuju ke sini. Jadi pertama pengembangan rumusnya yaitu
Misalkan ada fungsi y sama dengan sin fx. Nah, maka turunan dari y ini adalah y aksen sama dengan f aksen x dikali cos fx ya. Jadi pertama langkahnya kita turunkan dulu ini sudutnya. Jadi langkahnya kita turunkan dulu sudutnya, yaitu fx-nya kita turunkan. Lalu kemudian kita turunkan kalikan dengan turunan trigonometrinya. Turunan dari trigonometrinya adalah sin. Turunan sin di sini adalah cos x. Jadi f aksen x dikali turunan dari sin adalah cos, kemudian dikalikan dengan fx-nya. Jadi kita kalikan dulu, kita turunkan dulu yang sudutnya ini, yang fx-nya. Kemudian kita kalikan dengan turunan dari trigonometrinya, yaitu turunan dari sin adalah di sini cos, kali cos, kemudian kali fx aslinya. Contohnya itu seperti ini. Misalkan ada fungsi trigonometri yaitu y sama dengan sin 2x plus 3. Bagaimana turunannya? Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita turunkan dulu si fx-nya ini atau si sudutnya dulu, yaitu 2x plus 3 kita turunkan menjadi, ini kita kalikan dulu, pangkatnya x adalah 1 kalikan dengan koefisiennya 2, yaitu berarti 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian x ini turunannya 1 min 1 gitu kan, pangkatnya x ini kan 1 dikurangi 1 jadinya x pangkat 0. X pangkat 0 ini adalah 1, jadi sama ya, 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian 3 ini turunannya adalah 0. Kemudian menjadi 2 dikali, nah kita turunkan dulu sinnya atau trigonometrinya. Turunan dari sin adalah cos, jadi dikalikan dengan cos kali fx-nya yang asli, yaitu 2x plus 3 dikalikan fx-nya ini 2x plus 3. Jadi turunan dari sin 2x plus 3 adalah 2 dikali cos 2x plus 3. Seperti itu. Lanjut pengembangan rumus yang kedua, yaitu rumus yang cos. Y sama dengan cos fx, maka turunannya adalah y aksen sama dengan min f aksen x kali sin fx gitu ya. Nah, kita turunkan dulu sama seperti langkah sebelumnya, kita turunkan dulu si sudutnya ini. Sudutnya kita turunkan fx-nya menjadi f aksen, kemudian kita turunkan trigonometrinya, kalikan dengan trigonometri turunannya. Turunan dari cos ini adalah min sin, jadi ini min, ini sin, kemudian kita kalikan dengan fx-nya ini yang asli gitu. Nah, contohnya adalah seperti ini. Y sama dengan cos kali 2x kuadrat min x. Maka bagaimanakah turunannya? Nah, seperti biasa kita turunkan dulu si sudutnya ini, yaitu 2x kuadrat min x, kita turunkan menjadi, kita kalikan koefisiennya dengan pangkatnya, 2 kali 2 kan 4, kemudian kita kurangkan pangkat x-nya ini dengan 1, jadi x kuadrat min 1 menjadi x pangkat 1, jadi 4x. Kemudian turunan dari x ini adalah min 1. Kenapa? Karena pangkatnya x kan 1. Nah, ini koefisiennya adalah 1. Jadi 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian pangkatnya x ini kurangkan 1, yaitu 1 min 1 menjadi 0. Jadi x pangkat 0 adalah 1. Kemudian kita kalikan dengan turunan dari cos ini. Turunan cos di sini adalah min sin. Jadi ini ada minnya, kemudian dikalikan sin
kemudian kita kalikan dengan fx-nya yang asli, yaitu 2x kuadrat min x. Tuh, jadi yang belakang ini nggak usah diturunkan. Kemudian pengembangan rumus yang ketiga, yaitu y sama dengan tan fx, maka turunannya adalah y aksen sama dengan f aksen x. Jadi kita turunkan dulu nih sudutnya, f aksen menjadi fx menjadi f aksen, kemudian kita kalikan dengan turunan dari tan, yaitu adalah di sini sekon kuadrat x. Jadi kali sekon kuadrat ini fx, seperti itu. Contohnya ini adalah y sama dengan tan 2x pangkat 3 minus 5. Bagaimanakah turunannya? Nah, turunannya adalah kita kalikan dulu nih, kita turunkan dulu sudutnya ini, yaitu 2x pangkat 3 min 5. Turunannya adalah 3 kali 2 kan 6. Kemudian x-nya pangkatnya kita kurangi 1 menjadi x kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan turunan dari tan trigonometrinya. Turunan dari tan di sini adalah sekon kuadrat x, jadi ini sekon kuadrat fx. Jadi turunan dari y sama dengan tan 2x pangkat 3 minus 5 adalah 6x kuadrat kali sekon kuadrat dikali 2x pangkat 3 minus 5. Oke, selain rumus yang ada di sini, kita juga menggunakan beberapa rumus lain, yaitu ini dia rumus turunan perkalian, pembagian, dan beberapa identitas trigonometri. Sebenarnya rumus turunan perkalian, pembagian ini dan identitas trigonometri ini sudah dipelajari di kelas 11. Nah, rumus turunan perkalian yaitu misalnya ada fungsi y sama dengan u kali v. Ini dimisalkan aja fungsinya, misalkan u kali v. Nah, maka turunan yang berbentuk perkalian ini, maka turunannya adalah y aksen sama dengan u aksen. Kita turunkan dulu yang u menjadi u aksen dikali v, ditambah kita turunkan v aksen. Ini ditambah v aksen dikali dengan u. Seperti itu. Kalau ini dipakai jika ada soal turunan fungsi trigonometri yang berbentuk perkalian. Kemudian turunan pembagian yang berbentuk pembagian seperti ini. Misalnya y sama dengan, kita misalkan fungsinya yaitu u yang atas, kemudian yang bawah kita misalkan dengan v, maka y aksen itu sama dengan u aksen. Ini u aksen ini adalah turunan dari u, kemudian kita kalikan dengan v dikurangi dengan v aksen, turunan dari v ini yang bawah, dikalikan dengan u, kemudian per v kuadrat ya, v kuadrat. Kemudian ada beberapa rumus identitas trigonometri, yaitu sin 2a sama dengan 2 sin a cos a. Kemudian cos 2a sama dengan cos kuadrat a min sin kuadrat a. Kemudian cos 2a juga sama dengan 1 min 2 sin kuadrat a. Cos 2a juga sama dengan 2 cos kuadrat a min 1. Kemudian ini yang cos kuadrat a ini bisa sama dengan 1 min sin kuadrat a. Kemudian sin kuadrat a ini sama dengan 1 min cos kuadrat a. Seperti ini rumus yang akan kita gunakan. Oke, sekarang kita lanjut tentang bagaimana latihan soalnya. Yuk kita mulai mengerjakan latihan soal. Oke, di sini ada beberapa latihan soal. Pertama, nomor 1. Jika y sama dengan 2 cos kali x kuadrat min 2x, maka dy per dx. dy per dx itu sama dengan y aksen ya. Maka jawabannya itu langkah-langkahnya seperti ini. Y, kita tulis dulu soalnya. Y sama dengan rumusnya ini, y sama dengan cos fx. Maka y aksen kita turunkan dulu fx-nya atau sudutnya.
kemudian menjadi f aksen x, kemudian kita turunkan dari trigonometrinya. Turunan dari trigonometri cos ini adalah min sin, jadi min ini kali sin, kemudian kita tulis fx nya ini, min sin fx itu merupakan turunan dari cos fx. Kalau tadi kan rumus yang dasarnya cos x, maka turunannya adalah min sin x. Nah, kalau ini cos fx berarti turunannya adalah min sin fx, seperti itu. Nah, kita turunkan dulu yang ini, sudutnya x kuadrat min 2x. Nah, ini kan ada pangkat 2, maka kita kalikan dengan koefisien. Koefisien di sini x adalah 1, jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian kali x. Kemudian di pangkatnya ini kita kurangkan dengan 1, menjadi 2 kurangi 1 kan sama dengan 1, berarti x pangkat 1. Jadi 2x pangkat 1. Kemudian ini ada min. Kemudian turunan dari 2x itu adalah min 2. Kenapa? Karena pangkat dari x ini adalah 1, kalikan dengan koefisiennya yaitu 2, kemudian pangkat x adalah 1 kurangi 1, berarti pangkatnya x adalah 0. X pangkat 0 itu sama dengan 1, jadi ditulis 2x min 2 saja. Kemudian kita minuskan, ini minus 2x min 2 karena ini rumusnya minus, kali dengan ini 2, kalikan dengan 2, kali dengan, kemudian kali lagi dengan turunan dari cos fx adalah min sin fx, ini kan minnya sudah, dan sin kali fx nya ini x kuadrat min 2x. Nah, kemudian kita kalikan masuk nih minnya, min kali 2x min 2x, min kali min 2 jadi plus 2, dikalikan dengan 2 kali sin x kuadrat min 2. Jadi ini 2-nya kita kalikan masuk dengan sini, 2 kali min 2x sama dengan min 4x, kemudian 2 kali 2 sama dengan 4, kemudian dikalikan dengan sin x kuadrat min 2x. Jadi hasilnya adalah, kalau ini kita balik, plus 4-nya jadi di depan menjadi 4 min 4x kali sin x kuadrat min 2x. Ini kalau uraian atau esai ini sudah cukup, tapi kalau pilihan ganda ini enggak ada, jadi kita sesuaikan aja dengan pilihan yang ada di pilihan gandanya. Oke, kemudian kita lanjut soal nomor 2, yaitu tentukan turunan pertama dari fungsi berikut, yaitu y sama dengan 1 plus cos x per sin x. Nah, ini bentuknya pecahan, maka kita menggunakan rumusnya ini. Yang pembilang kita misalkan dengan U, dan yang penyebut ini yang bawah kita misalkan dengan V. Maka rumusnya itu menjadi U aksen kali V min V aksen kali U per V kuadrat. Maka kita turunkan dulu yang U-nya dan yang V-nya. Yang U ini 1 plus cos X kita turunkan menjadi min sin X. Kenapa? Karena turunan dari 1 adalah 0 dan turunan dari cos X adalah min sin X. Kemudian kita turunkan yang V ini, yang sin X, turunannya adalah cos X. Jadi kita masukkan rumus, U aksen itu adalah min sin X kali V itu adalah sin X dikurangi, ini bisa dibalik ya, U kali V aksen atau V aksen kali U. Jadi ini saya nulisnya U dulu, yaitu 1 plus cos X dikali V aksen yaitu cos X per V kuadrat yaitu sin X kuadrat X, sin kuadrat X. Kemudian kita kalikan sin X kali sin X sama dengan sin kuadrat X, tapi ini minus. Kemudian ini kan kalau dikalikan min 1 min cos X, jadi cos X kali min cos X sama dengan min cos X kuadrat, cos X kali min 1 min cos X per sin kuadrat X. Nah, kemudian kita kurung, min menjadi min sin kuadrat X plus cos kuadrat X min cos X per sin kuadrat X, seperti ini. Maka kenapa dikurung seperti ini? Supaya menjadi bentuk yang sesuai dengan pilihan gandanya,
yaitu ini kan sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Ini sama dengan rumus trigonometri, yaitu sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A. Maka sin kuadrat A plus cos kuadrat A adalah 1. Ini karena min, jadi ini min 1. Kemudian min cos X per, kemudian yang sin kuadrat X ini kita ubah bentuknya sesuai dengan rumus identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat X sama dengan sin kuadrat A kan sama dengan 1 min cos kuadrat A. Jadi 1 min cos kuadrat X seperti ini. Kemudian kita kurung ini 1 plus cos X, ini min, samakan min 1, min kali min kan plus, itu supaya nanti bisa dicoret-coret. Kita samakan yang atas dengan yang bawah, pembilang dengan penyebut kita samakan supaya bisa dicoret-coret. Dan ini 1 min cos kuadrat X ini sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi sama dengan A plus B kali A min B. Jadi ini A plus B kali A min B. Kemudian yang sama dicoret, yaitu 1 plus cos X dicoret dengan ini yang bawah 1 plus cos X menjadi min 1 per 1 min cos X. Nah, kita kalikan dengan min 1 per min 1. Jadi min 1 kali min 1 sama dengan 1. 1 min cos X kali min 1 sama dengan cos X min 1. Jadi sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.